Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Baitul Adli Kejaksaan Agung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada kita hingga siang ini kita dapat datang ke rumah Allah ini untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Hari ini saya akan menyampaikan satu tema, yaitu larangan mudarat. Di dalam Islam ada satu kaidah. Kaidah itu apa? Rumus, ya. Ada rumus besar di dalam agama Islam atau dalam ilmu fikih yang berbunyi ad-darar yuzal. Tidak boleh ada mudarat, tidak boleh ada yang mengganggu, tidak boleh ada yang menyusahkan, tidak boleh ada yang menyakiti, ya. Tidak boleh ada yang menyengsarakan, yaitu namanya ad-darar yuzal. Apapun terkait dengan mudarat dilarang dalam Islam. Gak boleh kita menimpakan mudarat kepada orang lain, termasuk kepada diri sendiri. Makanya dilarang dalam Islam bunuh diri. Wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri kalian. Gak boleh kita mencelakakan diri kita. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan celakakan diri kalian. Dan gak boleh juga kita berniat menimpakan mudarat atau menyengsarakan orang lain. Ditudayyiqu alaihinna, jadi Allah berfirman dalam Al-Quran, ya wala tudarruhunna litudayyiqu alaihinna, jangan kalian nikahin para istri untuk menyengsarakan mereka. Enggak boleh, ya. Enggak boleh kita dengan niat untuk menyengsarakan, menyusahkan, menyakiti, enggak boleh. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wala tudarru walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi. Seorang suami nggak boleh menyengsarakan istrinya karena anaknya. Nih anak kamu harus susuin ASI setiap hari, ya, antarkan ke sekolah, engkau masakin, pokoknya urusin sendirilah, ya, nggak boleh. Seorang suami nggak boleh menyengsarakan istrinya karena anaknya. Ya, kalau istrinya nggak sanggup untuk ngurusin anak, carikan pembantu, ya, jangan menyengsarakan. Wala yudarru walidun biwaladihi mauludun lahu biwaladihi. Seorang istri juga jangan menyengsarakan suaminya karena anaknya. Ini anak kamu, biayain, pokoknya nggak tahu, pokoknya biayain 10 juta per bulan. Nggak boleh juga. Nggak boleh kita menyengsarakan orang lain, ya. Jadi suami nggak boleh menyengsarakan istri, nggak boleh menyusahkan istri, istri juga nggak boleh menyusahkan suami. Islam melarang kita menimpakan mudarat. Dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darar wa la dirar. Tidak boleh menimpakan mudarat, tidak boleh menyusahkan orang lain, dan tidak boleh membalas mudarat dengan mudarat. Orang lain menyusahkan, aneh susahin juga dia, ya. Dia sudah merugikan saya rugikan juga dia. Dia sudah menganiaya saya akan aniaya juga dia. Dia sudah mencuri uang saya akan curi juga uang dia. Gak boleh dalam Islam. Jadi Islam agama yang tidak membolehkan kita menyengsarakan siapapun di dunia ini. Dalam Islam kita menyusahkan orang lain sengaja tidak sengaja berdosa. Menyusahkan orang lain tidak sengaja berdosa. Sengaja udah dia dari awal dosa hukumnya. Tidak sengaja dan ada yang disusahkan sama dia, ada dua kemungkinan. Dia tahu menyusahkan orang lain, minta maaf sama yang disusahkan. Tidak tahu ada yang disusahkan dan tidak niat dari awal menyusahkan orang, tidak tahu sama sekali ada yang disusahkan, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dimaafkan. Allah tidak membanding seorang kecuali sesuai dengan kemampuan. Dia nggak niat menyusahkan orang dan nggak tahu kalau ada yang disusahkan, maka dia lepas tanggung jawab. Tapi kalau tahu ada yang disusahkan, minta maaf, ya. Pak, mohon maaf, itu mobilnya parkir dari kemarin di situ, gitu kan, sehingga saya susah keluar mobil saya, gitu kan, ya. Oh maaf Pak, wajib minta maaf. Enggak bisa kita mengatakan, loh Pak, Bapak bisa belok sendiri, nggak bisa. Buktinya dia tersusahkan. Siapapun yang tersusahkan wajib kita atasi, wajib kita minta maaf, ya. Kalau itu berakibat ada kerugian secara materi, tanggung jawab. Kalau ada kerugian secara materi, maka tanggung jawab. Ya, jadi nggak bisa kita kita mengatakan nggak sengaja.
Kalau sengaja pasti dosa, enggak sengaja dan tahu ada yang tersusahkan, wajib minta maaf. Tahu, tapi kalau enggak tahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah enggak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Itu dalam Islam. Nabi kita Muhammad SAW sebelum wafat, beliau pernah mengatakan kepada sahabat, siapa di antara kalian yang pernah saya zalimi? Saya ya Rasulullah. Ada yang angkat tangan. Saya ya Rasulullah. Sahabat yang lain sempat marah. Ya, kenapa Rasulullah udah setua ini? Ya, KNT masih juga mau nuntut sesuatu kepada Rasulullah. Biarkan dakhu, kata Rasulullah. Biarkan dia punya hak untuk menyatakan itu. Silakan. Aneh pernah nyakitin apa? Rasulullah pernah memukul perut saya dengan tongkat Rasulullah. Silakan pukul sekarang. Ya Rasulullah, saat itu saya nggak pakai baju. Jadi Rasulullah pun harus buka baju. Akhirnya Rasulullah buka baju, sahabat sampai mau marah. Ya, biarkan, kata Rasulullah. Dia berhak untuk membalas. Dia berhak untuk membalas. Padahal Rasulullah nggak sengaja. Rasulullah ingat pun tidak. Ingat pun tidak. Ya udah, sini. Aku buka baju, kamu pukul. Setelah dibuka baju Rasulullah, dia langsung mencium perutnya Rasulullah dan dia mengatakan, aku berharap bibirku yang pernah nempel dengan badannya Rasulullah tidak akan tersentuh api neraka. Cuman itu yang dia mau katakan. Itu menunjukkan bahwa sengaja tidak sengaja berdosa. Sengaja tidak sengaja berdosa. Jadi nggak boleh kita nyusahkan siapapun. Nggak boleh nyusahkan siapapun. Ya. Pernah suatu hari ada sahabat yang ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tetangga saya dia nanam pohon rindang sampai ke halaman saya dan saya terganggu. Akhirnya dipanggil sama Rasulullah, ya sini, itu pohon kamu potong. Kalau kamu nggak mau potong, aku yang potong. Ya, iqta'u wa illa fa'aqta'u. Itu yang potong, kalau enggak saya yang akan potong, kata Nabi. Karena apa? Karena ada tetangga yang terganggu. Ya, rindang, hanya rindang. Ya, cuman sarantingnya saja sampai ke tetangga. Tetangganya nggak ridho, nggak boleh. Kenapa? Karena tanah punya dia, sampai ke atas itu punya dia. Jadi nggak boleh kita mengganggu tetangga sama sekali, walaupun cuma rindang. Apalagi kalau kita nanam pohon lalu ranting atau akarnya sampai ke tetangga, akarnya muncul, ya, tanggung jawab, ya, tanggung jawab. Kenapa? Karena tanahnya rusak gara-gara akar pohon kita. Nah, ini nggak boleh, ya. Ada satu tetangga, ya, dia komplain karena talang rumah tetangganya itu kena rumah dia. Enggak boleh, harus diatasin, ya. Ini talang rumah kamu ini kalau hujan gitu kan airnya ke genteng saya, lama-lama jebol juga genteng saya. Wajib dia tanggung jawab. Kalau ada yang jebol, ganti, ya, dan dia harus luruskan itu. Ini ya, nggak boleh sama sekali kita ganggu. Kita punya lahan, tanah di komplek, nggak kita apa-apa, jadi semak belukar, jadi sarang nyamuk, orang di sekitarnya terganggu, dosa kita. Ya, jadi sarang nyamuk, orang di sekitarnya terganggu, berdosa kita. Kenapa? Karena kita sudah mengganggu orang lain, nggak sengaja itu, nggak sengaja. Saya kasih contoh, ya. Saya kasih contoh, misalnya kita punya kuda, lalu kita ikat di pinggir jalan. Lalu kan di jalan orang biasa lewat lalu lalang. Lalu kuda itu kan bergerak terus, lalu kakinya kena kaki anak, lalu jatuh luka, wajib tanggung jawab. Lah kan kuda kan punya ente, harusnya ente parkirnya ikatnya di dalam halaman, jangan di jalan raya, gitu kan. Kalau di jalan raya maka berakibat tanggung jawab apapun kerugian diakibatkan oleh kuda ente yang diparkir di pinggir jalan tadi. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita di masa Nabi Sulaiman. Di masa Nabi Sulaiman ada tetangga yang mengadu kepada Nabi Sulaiman, ya Nabi Sulaiman, kambing tetangga makan rumput saya. Kata Nabi Sulaiman, kalau makan rumput ente di malam hari dia ganti, kalau makan rumput ente di siang hari tidak ganti. Kenapa? Karena ente masih bisa jagain rumputnya. Tapi kalau di malam hari yang punya kambing harus ganti. Kenapa? Harusnya dia kandang kambingnya, gitu kan? Artinya nggak bisa kita dengan alasan, ya itu kan kambing, lo masa saya harus ganti, gitu kan? Tapi kan kambing ada tuannya, yang bisa dia kandang kambingnya. Termasuk misalnya hal yang sepele sekali, Ustadz boleh nggak kita bawa anak ke masjid? Boleh, tapi jangan ganggu orang. Jangan ganggu orang. Jadi kita bawa anak kita, pertama nggak boleh ada najis di badannya. Jadi kalau pakai pepesnya ganti dulu, karena memasukkan najis ke masjid haram hukumnya.
Yang kedua, anaknya nggak boleh ganggu. Kira-kira anaknya bisa diatur nggak? Kalau nggak bisa diatur, jangan dibawa ke masjid. Karena kalau ada yang terganggu, dosa orang tuanya. Kenapa? Yang bawa orang tuanya. Yang bawa orang tuanya. Kalau nggak terganggu, alhamdulillah. Kalau orang-orang nggak terganggu, alhamdulillah. Kalau dia bisa lari-lari lalu pecah kaca mata orang, tanggung jawab. Nggak bisa, oh pak, anak saya, pak, bukan saya. Masa sama anak ini ya? Tapi kan anak itu ada bapaknya yang membawa dia ke masjid. Maka dia wajib bertanggung jawab. Jadi apapun yang diakibatkan oleh anak kita nggak tanggung jawab sama sekali. Tidak dituntut apapun, tapi orang tua jadi dituntut untuk bertanggung jawab terhadap apapun yang dilakukan oleh anaknya, oleh hewannya. Oleh itu kita punya kucing lalu masuk ke rumah orang, lalu makan ayam atau ikan tetangga, tanggung jawab. Ya, kenapa? Kucing kita, ya, kucing kita. Kalau tidak, jangan ente melihara kucing kalau nggak siap dengan tanggung jawab apapun yang diakibatkan. Lalu dia, mohon maaf, buang-buang kotoran di halaman rumah orang, di rumah orang, maka tanggung jawab, gitu kan? Minta maaf sama tetangga, mohon maaf kalau ada kucing saya ngambil ikan atau itu, kasih tahu saya siap ganti. Ya, kalau dia ngotor-ngotorin saya siap bersihkan. Harus seperti itu. Kenapa? Kalau kita tahu ada yang tersakiti, ada yang tahu merasa diganggu, merasa tersusahkan, maka kita bertanggung jawab. Kita punya motor, ya, knalpotnya kenceng, gitu kan, sampai kena muka orang, dosa hukumnya. Knalpot itu, tapi muka saya, telinga saya, gitu kan. Jadi nggak boleh kita ganggu orang lain. Ada komplek misalnya, ada lahan, ya, dijadikan tempat sampah, gitu kan, sehingga tetangganya terganggu, berhak dia komplain. Mohon maaf, tempat sampahnya jangan di sini, gitu kan. Kenapa? Karena kita mengganggu hidup dia, gitu kan. Jadi Islam tidak membolehkan sama sekali kita menimpakan mudarat kepada siapapun. Berdosa kepada manusia wajib minta maaf. Ya, wajib minta maaf. Berdosa di sini tidak harus dengan sengaja. Enggak sengaja pun bisa berdosa kalau ada yang terganggu dan kita tahu ada yang terganggu. Ya, Ustaz, mohon maaf, kata-kata Ustaz tadi nyinggung perasaan saya. Mohon maaf lahir dan batin. Gitu kan? Jadi harus minta maaf, ya. Siapapun yang dimintai maaf dalam Islam wajib memaafkan. Kalau tidak memaafkan, kata Allah dalam Al-Qur'an, aku tidak ampuni dosanya. Wajib memaafkan. Memaafkan dengan dua cara. Pertama, memaafkan gratis, ya. Udah, aneh maafin, gak usah pikirin dah, ya. Yang kedua, memaafkan dengan ganti rugi. Kalau ada kerugian, mohon maaf, ya, aneh biasa ngambil mangga ini, nggak apa-apa, aneh maafin, tapi mangganya ganti. Ya, ada berapa mangga yang dia udah ambil, per mangganya 10.000. Ya, wajib ganti dia. Ya. Nah itu dalam Islam. Jadi dalam Islam, dosa sama Allah hubungannya dengan Allah, dosa sama manusia urus dengan manusia. Tidak ada beda dalam hal muamalat antara Muslim dengan non Muslim. Gak boleh kita nyakitin siapapun. Ya. Sama orang non-muslim aja gak boleh nyakitin, apalagi sama orang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "La tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm." Jangan celah mereka yang menyembah Tuhan selain Allah, karena mereka akan membalas nanti. Ya, enggak ada orang yang mau disakitin, enggak ada orang yang mau disalahkan. Orang non-muslim jangan disalahkan. Jadi Ustaz, gimana kita ngasih taunya? Ud'u ila sabila rabbika bil hikmah. Ajak ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana. Bahasanya yang bagus, yang tidak menyakitin, yang bisa dia terima secara logika, gitu kan, yang dia tidak merasa tersakiti, ya. Wal mau'izatul hasanah, nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau mau berdebat dengan cara yang terbaik, kata Allah. Jadi nggak boleh kita nyakitin, itu non muslim, apalagi sama muslim. Apalagi kita mengatakan ahli bid'ah, ahli neraka, gitu kan, nggak boleh. Karena nggak ada orang yang mau dikatakan dia berbuat salah. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum, kata Allah, kami jadikan setiap manusia, setiap umat merasa benar apa yang dia lakukan. Jadi hati-hati kalau kita menyalahkan orang lain, karena tidak ada orang yang mau disalahkan. Gak boleh kita nyakitin, ya. Jadi kita harus jaga perbuatan kita, jangan sampai menyusahkan, menyengsarakan, menyakiti orang lain. Ustaz, kalau koruptor di penjara kan nyakitin, ya. Tapi masalahnya untuk 270. Jadi kalau ada ini harus kita pilih salah satu. Gak mungkin kita korbankan 270 juta demi satu orang, ya. Jadi kita korbankan satu orang demi 270 juta supaya jangan korupsi, ya, dan 270 juta jadi tenang, gitu kan. Jadi makanya ada hukuman berat dalam Islam. Membunuh hukumannya berat, dibunuh, ya. Korupsi dibunuh, ya. Zina dirajam, gitu kan. Hukumannya berat-berat. Kenapa? Untuk menyelamatkan yang lain. Jangan sampai mereka berzina, jangan sampai mereka korupsi, jangan sampai mereka merampok, ya, jangan sampai mereka melakukan. Kenapa? Hukumannya berat. Jadi demi menyelamatkan yang banyak,
maka kita korbankan yang sedikit, ya, karena dia melakukan kesalahan yang menyebabkan orang jadi gak tenang, menyusahkan orang, menyusahkan, harus diatasin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.